Ditunggu kita sampai sana. Jadi di sini kami menggunakan cahaya matahari sebagai pencahayaan. Sekarang kita udah di Museum Sangiran. Iya betul. Di sini kita lihat gimana kita jadi manusia. Oke, benar. Maksudnya apa ya? Nenek moyang. Kita mau lihat nenek moyang kita. Fadilnya mana? Fadil gimana Fadil? Fadilnya mana? Rafif mana Rafif? Rafif. Itu. Nah itu dia Rafif ini. Stay tune. Jadi kita sekarang udah di Museum Sangiran. Oh kita kayak gitu loh. Iya kita mau ya. Kita lihat. Masa? Jangan ngawur lah. Nah itu loh ngawur. Ah dia mah nggak percaya sama aku. Ya masa kita sebanyak itu? Ini seberapa? Ini backlight nggak sih? Nah. Lo kalian itu tahu? Update gue ya. Nanti kalian harus tahu gimana sih kita jadi manusia kan? Stay tune. Nah, di sini ada salah satu teman kami yang memanfaatkan sampah menjadi pin untuk ditaruh di tas. Hai, jadi kita udah naik begituan. Sekarang kita udah sampai di museumnya di depan situ. Iya, yuk kita jalan dulu. Ini punya siapa yang bosang? Nah, jadi di sini ibunya menjelaskan kalau di Museum Sangiran itu terdapat fosil asli gajah. Nah, tapi fosilnya itu gak diambil cuma dari satu gajah doang. Jadi fosilnya itu diambil dari berbagai macam gajah dan dijadikan jadi satu. Nah, kalau di sini ibunya menjelaskan evolusi manusia mulai dari manusia yang mirip kera sampai manusia yang modern seperti kita sekarang. Nah, dan ternyata ada salah satu jenis manusia purba yaitu Paranthropus boisei yang lebih sering memakan tumbuhan. Nah, itu mengakibatkan tulang rahang dan tulang kepala dia menonjol.
Nah, di sini dijelaskan bahwa sejauh ini Indonesia telah menyumbang paling banyak fosil Homo erectus di dunia. Sekitar 75% dari jumlah seluruh Homo erectus di dunia telah ditemukan di Indonesia. Dahulu, manusia purba memburu dengan kayu yang sudah dilancipkan. Nah, mereka biasanya berburu secara berkelompok ataupun diburu. Ternyata sesama manusia purba juga bisa saling memburu loh. Nah, ini merupakan replika penggalian dari pencarian fosil. Peneliti mempunyai data untuk melakukan penggalian berdasarkan penemuan dari masyarakat. Nah, ternyata dalam satu tempat penelitian bisa digunakan dari berbagai macam sumber ilmu pengetahuan. Misalnya geografi meneliti batu, arkeologi meneliti fosil, dan geologi meneliti tanah. Dari sini kita bisa belajar ternyata ada kehidupan sebelum kita dengan bentuk yang berbeda, bukti dari revolusi, dan bagaimana bumi terbentuk. Jangan lupa minum menggunakan tumbler. Sekarang kita udah ada di kebun teh Kemuningan. Sekarang kita ada di hijau. Gak tahu tapi ini restorannya. Ya pokoknya ada hijau-hijau lagi kok. Kita lagi makan. Menunya ada bihun, ada ayam, ada terong. Siapa teman-teman? Sambal bawang. Kenapa gitu? Biasanya kita mau sholat dulu. Aku suka sholat ya. Mau sholat dulu, habis itu baru kita jalan-jalan. Tadi lihat waktu kita jalan-jalan. Dadah. Baik guys, jadi kita udah naik. Ya itu. Aku di sini aku kelompok. Ya di sini kelompok aku cuma aku doang. Kayak semuanya meninggalkan aku. Ya udah. Nah, tumbuhan di sini membuat udara menjadi lebih segar. Di sini kita bisa melihat kebun teh sebagai pemanfaatan vegetasi yang menjadi daya tarik pengunjung. Jadi kita udah di perjalanan pulang. Hai Manda. Halo. Ini semuanya udah pada capek. Ini udah di depan SMA kita. Kasih tahu ini jam berapa? Sekarang jam 7 ya. 7.44. Kita baru sampai pada di Rondon tuh. Rencana kita sampai situ setengah 7. Molornya kayak molor 1,5 jam gitu ya. Oke, jadi kita sebenarnya udah capek. Dadah, makasih ya udah nonton. Norin, dadah. Kamu nggak diajak? Dadah.